Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, guna menyamakan persepsi dan kesepakatan dalam aturan baku permainan tradisional Balogo, Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel menggelar musyawarah bersama Dinas Kebudayaan dan Komunitas Balogoan se-Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf Effendi, membuka secara resmi musyawarah permainan tradisional Balogo di satu hotel di Banjarmasin. Musyawarah dilaksanakan bidang pembinaan kebudayaan ini dihadiri 65 peserta dari bidang kebudayaan dan komunitas Balogoan se-Kalimantan Selatan. Musyawarah ini untuk menentukan aturan baku yang selama ini belum pernah ada kesepakatan antar kabupaten kota, sehingga seringkali dijumpai adanya perbedaan aturan saat perlombaan Balogo baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Sebenarnya itu kita sendiri menciptakan itu. Cuma mungkin ada sedikit perbedaan, itulah yang mungkin disamakan oleh seluruh kabupaten kota ini. Dan sementara ini kita tidak ada satu pedoman khusus yang jadi acuan oleh kabupaten kota ini. Cuma secara garis besar dia mengikuti aturan yang kami bikin sudah. Cuma ini tinggal pemantapan aja lagi. Itu sejak kapan Nompin mulai aturan itu dari awal itu? Awalnya tuh mungkin sekitar 2003, 2005 langsung booming dengan adanya sistem LAN itu. Kalau yang sistem dulu yang pengalaman saya main sama anak-anak itu tidak bisa dilombakan, susah. Jadi kita berkali-kali mencoba itu, akhirnya kita inovasi terus akhirnya ketemulah seperti yang ada di masyarakat sekarang ini. Dengan musyawarah ini diperoleh kesepakatan mulai dari penentuan aturan hingga kelengkapan permainan Balogo, seperti pemukul dan bidak Balogo atau campa yang bisa dipergunakan saat perlombaan Balogo di tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan nasional. Penentuan aturan baku ini juga menjadi bagian dari pelestarian permainan tradisional Balogo, apalagi dengan keluarnya sertifikat Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, permainan Balogo sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda dari Kalimantan Selatan. Harapannya dengan pelestarian budaya daerah ini berimbas pula pada event pariwisata yang menjadikan permainan tradisional Balogo menjadi hiburan untuk wisatawan baik luar daerah maupun mancanegara untuk dimainkan saat kunjungan ke Banua. Kita ingin permainan ini tidak hanya terkungkung di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau merupakan permainan tradisional di kabupaten kota, tapi kita ingin mudah-mudahan ini bisa meningkat menjadi permainan yang diakui secara nasional. Ini juga sebenarnya kita sudah punya muda dasar, yakni ini merupakan salah satu warisan budaya terbenda yang telah mendapat sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, jadi oleh karena itu seluruh seni dan budaya kita itu harus kita kembangkan, harus kita kita bina, kita kembangkan, dan harus kita lestarikan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang ada di 13 kabupaten kota bisa meningkatkan permainan ini. 1, 2, menyediakan alat-alat permainan ini, logonya, campanya, karpetnya atau arenanya, sehingga harapan kita untuk meningkatkan Piket Kalsel tahun 2020, wisatawan baik yang lokal maupun internasional yang datang ke daerah kita, cobalah kita bawa bermain Balogo. Tidak hanya dibawa dengan tari, tapi kita bawa mereka, ini loh ada permainan tradisional dengan sistem siapa kalah mahambin yang kalah mahambin yang menang. Seperti itulah harapan kita, karena permainan Balogo pada saat zaman dulu yang kalah menggendong yang menang digendong yang kalah menggendong yang menang. Jadi kita arahkan kepada kawan-kawan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kedepannya pemerintah provinsi berencana menjadikan permainan Balogo bagian dari kurikulum sekolah agar bisa dimainkan dan dipelajari lewat kegiatan ekstrakurikuler.
Erwin Yudanwari, Banjar TV.